Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD, ya yang dimana kalau kita lihat EURUSD hari ini masih cukup tertekan kenaikannya walaupun tadi ya ada berita mengenai USD juga tentang PMI Market Service ya. Cuma ternyata beritanya itu mix ya, ada yang hijau, ada yang merah juga. Jadi hasilnya itu sebenarnya kurang kuat untuk menopang si USD itu sendiri. Kita bisa lihat ya, hari ini kalau kita perhatikan di candle daily-nya, si DXY ini atau si USD ini dia itu membentuk doji ya. Jadi udah beda candle-nya dengan yang ini, yang 2 hari sebelumnya. Jadi kalau misalkan besok dia memerah, maka ini baik untuk si EURUSD dan juga GBP USD. Tapi selama dia masih melakukan kenaikannya ya, kalau saya perhatikan memang target price dia itu ada di daerah sini ya, masih misalkan dia mau paksa untuk naik lagi, maka si GBP USD dan juga si EURUSD ini masih akan melanjutkan pelemahannya kira-kira itu sampai area 11.715. Jadi sekitar segitu untuk melakukan penurunan si EURUSD ini. Oke, kita lihat dulu untuk si EURUSD juga. Kalau kita perhatikan tadi juga ada PMI Market Service ya, dan hasilnya itu juga positif untuk si euro ini sendiri. Hanya saja si euro ini masih dalam tekanan dari si USD itu sendiri, makanya euro ini juga cukup susah untuk naik ke atas. Tapi kalau misalkan tekanan dari USD ini udah nggak ada atau USD ini juga terjadi koreksi, maka euro ini bisa naik ya untuk melakukan koreksi ke atas. Jadi kita tinggal tunggu aja momen koreksinya, karena saya juga melihat bahwa euro ini penurunannya juga sudah mulai sideways di area base ini, di area 12.231 sampai dengan 12.471. Lalu kalau kita lihat ya, di sini saya menggunakan time frame 4 jam untuk melakukan mappingnya. Kita menggunakan mapping baru lagi karena kan mapping yang kemarin itu sudah dilanggar oleh harga ya, atau sudah kurang efektif, karena kan kalau saya perhatikan memang harga itu sudah bergerak cukup banyak juga dari mappingnya, makanya saya perlu mengupdate kembali untuk mappingnya. Nah kali ini untuk update mappingnya saya menggunakan mapping yang 4 jam ya. Jadi mapping 4 jam ini saya usahakan supaya bisa digunakan untuk di time frame manapun, karena kan kalau mapping 4 jam itu adalah mapping yang bisa digunakan secara umum. Jadi sisanya tinggal kalian sesuaikan kembali. Kalian mau menggunakan mapping ini untuk scalping, silakan kalian sesuaikan kembali dengan time frame yang rendah. Untuk patokan-patokannya tetap menggunakan patokan yang 4 jam. Atau kalian ingin melakukan intraday trading atau melakukan swing, itu juga bisa dengan menggunakan mapping ini. Jadi saya coba untuk membuat mapping yang bisa dipakai di semua time frame dan juga diusahakan untuk bisa dipakai di segala kebutuhan ya, baik itu scalping, swing, dan juga intraday trading. Nah di sini kita perhatikan EURUSD ini udah mulai sideways ya di daerah sini, dan saat ini juga kalau kita perhatiin di sini ada trend line ya. Nah kemungkinan besar kalau dia mau naik dia harus bisa breakout dari trend line ini. Lalu next target dia itu ada di 36.900 13.609 sampai dengan 13.794. Ya saat ini harga EURUSD bertahan di area 12.231 sampai dengan 12.471 yang merupakan area demand-nya dia ya. Jadi ini ada area demand dia yang saya ambil dari sini. Ya, jadi kalau untuk area demand ini masih sama di sini ya, pada video sebelumnya juga saya ambil dari sini. Jadi kalau misalkan area demand ini masih ditunggu juga, maka kita bisa tunggu di area 11.715. Nah, saat ini kalau misalkan kalian mau ambil posisi buy di area mapping ini atau di area demand ini, maka kalian bisa set stop loss kalian itu ada di sini ya, di bawah sini di area 12.231 ya, atau di 12.235 nya dikit lagi di situ.
Supaya apa? Supaya kalau misalkan dia turun atau breakout dari base ini, ya kita masih bisa tunggu untuk di area 11.715 untuk buka baru lagi. Supaya pada saat dia nanti breakout, misalkan dia mau naik atau reversal pullback di area sini, itu kita bisa mengembalikan loss kita itu lebih cepat ketimbang kita harus diseret ke bawah sini. Jadi kalau mau trading itu, baik itu di XAUUSD ataupun per mata uang lainnya, harus tetap menggunakan stop loss. Kalau di sini stop loss saya itu saya pagerin atau saya batasin sesuai dengan demand area yang ada. Jadi lewat dari demand area itu, maka saya akan cut loss atau saya menggunakan stop loss saya, dan saya akan tunggu lagi di demand area selanjutnya atau di support dan resist selanjutnya. Karena kalau begitu nantinya kalau kita mau recovery pun itu akan lebih mudah dan itu akan lebih cepat untuk proses recovery-nya ketimbang kita harus diseret jauh ke bawah. Oke, jadi kalau misalkan dia breakout nanti pagi dia naik, ya maka ada kemungkinan dari retest dulu baru naik ke atas ini di 13.609, dan kalau mau swing ya saya ini pengen swing di AUD ini dengan target harga saya itu di 15.300 untuk swingnya. Jadi saya sebenarnya ingin swing di sini, hanya saja saya belum menemukan titik konfirmasi yang untuk entry yang tepat. Jadi mungkin saya akan infokan di grup untuk entry swing di AUD ini. Jadi kalian bisa tunggu aja nanti infonya di grup. Nanti akan saya coba aja kalian untuk swing di AUD ini kalau misalkan memungkinkan untuk naik ya. Tapi kalau misalkan dia masih akan turun, maka saya akan coba hold dulu ya. Saya akan menunggu sampai di area-area sini. Baru saya akan infokan di grup untuk buka posisi bersama. Oke, jadi mungkin segini dulu untuk info dari si AUD ini. Jadi patokan kalau kalian mau main AUD itu ada di DXY, dan pastikan selalu menggunakan money management yang baik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.